Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Oh ya, silakan nak ya. Oh ya, silakan duduk sini. Ya, Pak. Terima Silakan kasih, duduk. Pak. Ya, ya. Ini dari kelas berapa nak? Saya dari kelas 8C, Pak. Oh, dari kelas 8C. Dari kelas 8C ya. Wali kelasnya Bu Lis ya? Iya. Oh ya, Bu Lis. Nah, apa namanya? Namanya siapa? Nama saya Angel Magdalena Wibawanti. Oh, Angel. Oh, Angel. Angel menemui Pak Rasidi tentunya ada kepentingan ya nak ya? Ya, betul sekali, Pak. Ada kepentingan. Kepentingannya apa nak? Konseling. Ikut. Oh, ikut konseling. Iya. Oh, ikut konseling. Oke. Nah, kemarin Bapak itu mendengar ya. Nah, cerita katanya Angel apa namanya di tahun ini menjadi anggota OSIS ya. Iya, Pak. Alhamdulillah saya Oh. dipercaya menjadi anggota Anggota OSIS OSIS. tentunya sangat senang ya. Senang sekali, Pak. Yang ke tahun kemarin Enggak, belum. kemarin sudah dilantik ya di sini ya dengan Burian ya. Iya. Hari apa? Hari Minggu ya? Hari Minggu. Acaranya tentunya seru ya. Seru banget, Ada Pak. apa saja? Pementasan? Ya, pementasan drama ya. Terus ada pemateri ya, nak, ya. Di situ sudah dia ya. Sudah kemarin sudah dikukuhkan ya Iya, sampai Burian, Pak. sama Burian. Oh, di kesiswaan. Terus gimana kabar Bapak sekarang di rumah gimana? Agak membaik, Pak. Agak membaik. Sakit ya? Iya, sakit. Oh, sakit. Pekerjaannya apa nak? Bapak? Petani, Pak. Petani. Ibu rumah tangga. Iya. Ibu rumah tangga ya. Oke. Tapi kan Angel kalau di rumah sudah sering membantu ibu ya? Iya, Pak, sering. Sering nyapu gitu, cuci piring. Nyapu, nyuci piring. Artinya ya pekerjaan di rumah ya. Setiap pulang sekolah? Enggak Belajarnya juga. kapan? Belajarnya kalau malam habis Isya biasanya. Habis Isya Angel biasanya belajar ya? Iya. Kalau nggak pas ketika ada ulangan Enggak. Setiap hari rutin ya nak ya? Iya. Terus belajar ngaji? Ngaji kadang ya seminggu 5 kali gitu, Pak. Oh, di sana ya? Iya. Dengan ustadznya ya? Oke. Nah, begini. Bapak mengucapkan terima kasih ya atas kehadirannya. Angel sudah Iya, Pak, sama-sama. bersama Bapak ya. Bersama Bapak dan menemui Bapak di sini. Ya. Bapak mengucapkan terima kasih ya. Tentunya ini sebuah kehormatan buat Bapak. Angel sudah mau bersedia datang bersama ke ruang BK untuk menemui Bapak di sini ya. Tentunya kita ya nak ya, sebelum melakukan sesuatu ya, sebelum melakukan kegiatan ya, sesi konseling pada hari ini ya, kita untuk lebih barokah istilahnya ya, untuk lebih barokah dan kelancaran di sesi konseling pada hari ini, kita awali dengan doa ya. Oke, berdoa mulai. Doa selesai ya. Oke. Sebelumnya Angel pernah ikut konseling, sesi konseling pada Belum, Pak. Belum. Ini baru pertama kali. Ini baru pertama kali dengan Pak Rasidi. Iya. Berarti Angel waktu kelas 7 Enggak pernah. Enggak pernah ikut sama sekali ya? Enggak, Pak. Oh, enggak. Tentunya kan nanti kan ada permasalahan ya. Oke. Karena Angel pertama kali ikut konseling, Bapak ingin menjelaskan ya apa itu konseling ya. Konseling itu adalah proses layanan profesional yang diberikan oleh seorang konselor. Bapak ya. Bapak ini sudah sebutannya adalah seorang konselor dan konseli ya. Angel sendiri itu adalah konseli. Proses bantuan yang diberikan oleh seorang guru BK atau konselor kepada konseli membantu mencarikan alternatif pemecahan masalah yang dialami oleh konseli. Nah, tentunya pemecahan masalah itu bukan pada Bapak yang memutuskan, tapi Angel sendiri atau konseli sendiri.
ya. Yang memutuskan itu adalah konselor sendiri, bukan Bapak. Nanti Bapak hanya bisa memberikan alternatif pemecahan masalah. Ya, sudah paham ya? Iya, Pak. Nah, saya tanya lagi, Angel menemui Bapak di sini karena keterpaksaan enggak? Enggak, Pak. Sama Enggak. sekali enggak. Sendiri ya? Iya. Oh, tiba-tiba saya punya masalah, pengen datang ke Pak Rasidi, menemui Pak Rasidi, ya apa ya, kesukarelaannya ya, kesukarelaannya. Berarti datang ke sini ya? Iya, Pak. Berarti tidak ada paksaan ya? Tidak ada. Oke. Nah, yang kedua, dalam proses konseling itu tentunya apa ya, nantinya ada hasil yang akan dicapai. Ya, hasil yang akan dicapai, terus apa namanya, kita bisa mencapai hasil yang maksimal itu karena ada keterbukaan antara konseli kepada konselor terkait dengan masalah yang dialami oleh konseli. Jadi terbuka. Nah, di sisi itu selain terbuka dalam proses konseling, konselor ini juga wajib harus menjaga kerahasiaan. Jadi konseli itu jangan ragu, jangan takut. Nantinya data-data, informasi yang disampaikan, diceritakan kepada konseli itu akan bocor. Ini akan dijamin tidak akan bocor kerahasiaannya konselor dan konseli. Paham ya? Iya, Pak. Nah, tujuannya nanti tentunya kamu punya tujuan. Datang ke sini kan punya tujuan, ya kan? Hanya membantu. Di sini Pak Rasidi membantu proses pemecahan masalah, alternatif jalan pemecahan masalah yang dialami oleh seorang konseli terkait dengan permasalahannya. Tentunya nanti dalam alternatif permasalahan itu tetap yang memecahkan itu, yang mencari alternatif solusi itu adalah konseli Angel sendiri, ya. Sampai di sini bisa dipahami nak? Insya Allah bisa, Pak. Oh, bisa dipahami ya? Iya. Bisa Pak dipahami. Oke. Nah, nanti kita juga akan proses konseling ini selain apa namanya tahapan yang Bapak sudah sampaikan tadi, di sini untuk kita ya biar lancar perlu adanya mengisi lembar persetujuan konseli. Ya, lembar persetujuan konseli yang nantinya akan diisi oleh Angel. Gimana, setuju? Setuju, Pak. Oke, ini Bapak berikan ya. Ini namanya adalah informed consent yang akan diisi. Silakan dibaca dan diisi dulu. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Diisi nama. Tuh. Jadi kalau ada hal yang perlu ditanyakan ya. Iya, Pak. Oke. Masuk tanda tangan. Oke, sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Kasih ya, Bapak terima ya. Iya, Pak. Jadi dengan kamu mengisi informed consent ini, kamu sudah menyetujui ya konseling ya. Oke. Nah, begini ya. Apa namanya? Sebelum ke tahap inti nantinya, ya Bapak ingin menanyakan lagi. Angel sudah bersedia nanti ikut proses konseling ini dari awal sampai akhir? Bersedia, Pak. Bersedia. Oke. Nah, sekali lagi ya, dalam apa namanya pelaksanaan konseling itu kita perlu adanya kontrak waktu yang akan kita laksanakan. Bagaimana kalau kita menjalani proses konseling ini kita 30 menit sampai 40 menit. Ya? Iya, Pak. Setuju? Setuju? Cukup ya? Iya, cukup. Oke. Sampai di sini ada yang dipertanyakan? Tidak, ditanyakan Pak. Mungkin yang belum dipahami? Tidak, Pak. Tidak ya. Alhamdulillah ya sudah. Oke. Nah, begini. Angel kan menemui Bapak, punya tujuan ya.
Nah sekarang tentunya ada masalah kayaknya ya, Angel ya. Bener, masalah nggak ya? Yang mengganjal dalam pikiran Angel ada ya? Ada Ya, Pak. oke. Bisa ceritakan kepada Bapak? Bisa. Ya. Jadi gini Pak, Hmm. saya Hmm. dibully tentang keadaan keluarga saya. Keluarganya, kan diri juga. Iya, tentunya dibully kayak fisik gitu Pak. Hmm. Ya, saya merasa semua orang Hmm. banyak yang Membuli. membuli, gak suka sama saya gitu Pak. Gak suka itu Merasa, perasaannya kamu ya gitu. iya, jadi saya kalau gabung sama mereka tuh kayak merasa minder, Takut. kayak seolah-olah mereka gak suka sama saya gitu Pak, Seolah-olah minder. nggak suka sama kamu. Kejadian itu yang sudah kamu alami sudah berapa lama, Nak? Sekitar berapa bulan yang lalu gitu Pak. Sedangkan kamu pernah mengalami apa namanya? Mengalami perilaku bullying itu sejak kapan? Di kelasnya? Sejak Kelasnya ya? ya di kelas. Berarti sudah dari sekitar beberapa bulan yang lalu sudah pernah mengalami perilaku bullying ya? Iya Pak. Sudah mengalami perilaku bullying ya berarti sudah dari temannya ya, dari temannya. Tapi tidak semuanya teman kamu membuli enggak? Ya enggak Pak, cuma ya ada gitu yang bully kayak tentang keadaan saya. Keadaan saya. Ya Terus kayak fisik juga bully fisik. dikatakan gimana? Ya kayak gimana Kurus gitu ya? Pak, kurang gizi gitu Pak. Gizi. Enggak. Oh gitu. Cuma kurang gizi gitu. Iya. Jadi menyebabkan kamu minder. Berarti di kelas kamu merasa tidak nyaman sekarang berarti? Ya agak nyaman gitu Pak karena ya yang mau bergabung itu kayak gimana gitu Pak. Tapi tidak semua enggak teman kamu? Tidak semua. Tidak semua ya. Berarti gimana sih orang yang membuli itu tanggapannya kepada kamu sekarang, perilakunya kepada kamu gimana? Ya biasa saja Pak. Biasa saja. Tapi kamu yang merasa ya. Iya. Kalau istirahat kamu Angel dengan siapa misalnya? Biasanya sama Nanai Pak, teman dekat saya. Nanai. Iya. Nanai. Kalau selain sama Nanai? Ya sama Diva. Sama Diva. Takut ya, takut ya perasaannya ya. Iya. Gitu oke. Tapi kan kalau di apa namanya? Di luar ketika kelompok gimana? Ya bergabung Pak, cuma saya masih tetap minder gitu Pak. Tetap minder ya. Gak nyaman gitu. Gak nyaman dengan keadaannya. Iya. Gitu. Kayak merasa trauma pada saat dibully gitu Traumanya Pak. ada gitu ya. Iya. Tapi itu di pikiran kamu ya. Tapi pikiran kamu masih terasa masih ada. Maksud saya ketika bergabung dengan teman-teman saya ya berarti nanti akan dibully gitu ya. Iya. Jadi kamu mau apa? Menjauh dari mereka gitu. Sebagian Pak, enggak. Sebagian asli. tidak semuanya Iya. ya. Sebagian tidak semuanya. Berarti dari situ ya Nak ya. Apa namanya? Bapak di sini juga mendiskusikan ya, menetapkan tentunya kamu punya tujuan datang ke Bapak ya. Punya tujuan, punya harapan ya untuk dalam melakukan konseling ini ya. Nanti tujuan apa yang akan kamu harapkan? Apa itu? Tujuan yang dari untuk mengatasi masalah yang Angel alami itu apa? Menetapkan tujuannya itu apa, teman-teman? Yang untuk biar bisa lebih percaya diri gitu Pak. Lebih percaya diri. Gak minder lagi, takut. tetap berpikir positif. Oh gitu. Iya. Berpikir positif ya. Berarti tidak menyangka seseorang seperti ini. Meskipun pada kenyataannya kamu pernah merasakan perasaan bully. Iya. Ya. Tapi tidak semuanya. Seperti itu yang kamu rasakan ya. Buktinya ada teman kamu yang masih peduli enggak dengan kamu? Ada Pak. Ada ya. Iya. Ketika kelompok kamu menggunakan HP itu gimana? HP-nya katanya minder juga karena HP-nya jelek. Iya Pak. Jadi kayak kalau lagi ngumpul gitu teman-teman saya HP-nya bagus semua gitu, sedangkan saya masih HP jadul gitu Pak. Tapi semuanya itu Angel kan mensyukuri ya. Iya alhamdulillah. Masih bisa digunakan kan? Alhamdulillah bisa. Masih bisa digunakan ya. Tapi itu kan apa namanya? Kan apa? Bisa digunakan untuk komunikasi ya. Ya oke. Nah sekarang Bapak di sini ya Nak ya perlu
memberikan penguatan lagi. Sebagai konselor nantinya hanya bisa memberikan alternatif pemecahan masalah. Semuanya itu adalah angel nanti yang akan memutuskan ya, memutuskan pemecahan masalah. Nah, sekarang itu dari apa tujuan yang sudah angel rancang ya. Artinya kan di sini kan perasaannya masih rasa takut, minder, takut dibully oleh teman-temannya ya. Terus tujuannya ingin bersosialisasi dengan temannya, bisa ya, bisa diterima lagi ya, Iya, itu Pak. tidak minder lagi ya, karena merasa apa ya, harga dirinya ya, Harga dirinya turun. gitu ya. Oke, masa karena berada di kalangan orang apa namanya, berasal dari orang yang tidak mampu, yang mohon maaf ya Bapak ya. Iya, Pak. Ya, biasanya penghasilan Bapak berapa? Kadang paling banyak itu 500.000, Pak. Dalam 1 bulan ya. Iya. Dalam 1 bulan. Kalau seorang petani petani apa? Rumput laut enggak? Petani jagung. Oh, petani jagung juga. Oh, gitu. Petani jagung. Ibu enggak kerja ya? Enggak. Berapa bersaudara? 2. Oh, Saya nomor 1. Oh, oke, gitu ya. Oke. Melihat ini apa namanya? Dengan ibu sudah tahu enggak dengan keadaan kamu sekarang, bahwa orang tua kamu gitu? Tahu enggak dengan keadaan Angel sekarang? Udah tahu, Pak, udah pernah cerita gitu. Udah pernah cerita. Gimana tanggapannya ceritanya? Ya sabar aja gitu, Pak. Dibully gitu, sabar aja ya. Iya. Merasa terkait dengan merasa ketakutan ini, ketidakpercayaan diri, katanya orang tua, ibu gimana? Ya harus lebih berpikir positif gitu, Pak. Lebih berpikir positif lagi, berarti memandang orang itu lebih dari segi positifnya ya. Iya. Wah, bagus, berarti hebat ya ibu kamu, orang tua kamu ya. Oke, nah sekarang gini, nah apa namanya, Angel bisa enggak untuk bisa merubah itu nantinya, pikiran itu? Insya Allah bisa, Pak. Bisa. Insya Allah. Oke. Nah, Angel gini ya, pikiran negatif itu ya, itu hal yang tidak baik yang bisa menghambat pikiran kamu, menghambat perkembangan kamu. Meskipun pada kenyataannya apa namanya, kamu pernah dibully, tapi kita jadikan hal bulian itu yang terjadi pada kita itu jadikan motivasi. Berarti saya ini dibully itu menjadi orang yang memang fokus ya, katakanlah seperti itu, menjadi fokus perhatian gitu. Tapi kan banyak sih orang sukses itu ya. Resiko ini adalah resiko kita berteman, resiko kita berada dalam ruang lingkup ya sosial ya. Pasti ada plus minusnya ya. Kita kan Iya, Pak. pemikiran orang itu kan tidak sama, tapi kita juga harus bisa memahami setiap keadaan ya. Itu adalah konsekuensi ya. Iya, Konsekuensi yang akan kamu tanggung nanti apa dari ini? Dari apa namanya? Dari masalah ini apa? Ya kayak gimana ya, Pak? Takut ya gitu ya. Ya. Nggak bisa diungkapkan gitu ya. Iya. Ya, oke. Nggak bisa diungkapkan gitu ya, adanya ya. Jadi konsekuensinya mungkin dari ini, tapi kan Angel itu kan sudah datang ke Bapak ini untuk apa ya namanya, mengharap untuk perubahan dirinya ya, untuk lebih baik lagi. Ya, jadi merubah pikirannya ya, pikiran yang negatif menjadi positif, memandang seseorang ya. Jadi meskipun kalau Angel itu kepada yang pernah membuli itu benci enggak? Ya gimana ya, Pak? Ya nggak benci, cuma ya agak Jelas. iya. Kalau ketemu gimana? Ya biasa aja, Pak. Biasa aja Berteman ya. biasa. Tapi enggak ya. Itu hanya kalau di kelas cuma Angel saja yang dibully itu. Kurang tahu saya, Pak. Ya setahu saya cuma saya. Cuma kamu gitu, tapi teman-teman kamu enggak semuanya ya, Iya. boleh seperti itu ya. Oke, tapi di sini kan Angel bersedia ya untuk perubahannya ya. Iya, Pak. Perubahannya oke. Nah, dari
dari ini kan kamu apa hikmah nanti yang bisa kamu ambil dari ini apa? Ya jadi lebih positif lagi Pak. Lebih positif menerima keadaan ya. Meskipun pada kenyataannya kamu minder ya nak ya. Ya, Sedih Pak. sedih ya? Iya. Oh ya, Bapak juga merasakan lah kesedihan kamu gitu. Jadi kamu datang ke sini, tapi kamu sekarang tekad kamu datang ke sini, nanti keluar dari ruang BK ini, rasa minder kesedihan kamu itu juga harus kamu rubah gitu ya. Harus kamu rubah dan jadi pribadi baru gitu. Setuju enggak? Setuju Pak. Itu adalah konsekuensi. Oke? Ya, itu biar apa? Biar kita sebenarnya nanti ada hasilnya di sesi yang satu ini ya. Jadi perubahan yang akan kamu capai, harapan yang akan kamu capai nanti bisa terwujud. Ya. Cita-cita ingin jadi apa? Ingin jadi pengusaha Pak. Pengusaha. Kenapa kok ingin jadi pengusaha? Ya biar sukses aja Pak, biar Sukses banyak aja ya, uang gitu. banyak uang. Biar bisa membantu, intinya bisa membantu Ekonomi keluarga. orang ekonomi keluarga. Nah itu wujud dari tekad bahwa anak orang yang miskin itu, anak orang yang tidak mampu itu, bukan berarti dia itu tidak berhak untuk bisa sukses. Semuanya bisa sukses. Banyak kisah sukses orang-orang yang tidak, anak-anak yang memang keterbelakangan, dari keluarga yang tidak mampu, tapi mereka bisa mampu. Ya, siapa inspirasinya? Angel siapa? Siapa ya? Itu Pak, pengusaha bisnis. Pengusaha bisnis. Pengusaha skincare. Skincare siapa? Siapa lupa namanya Pak? MS Glow itu, bukan? Bukan. Bukan. Itu kalau Erick Thohir itu ya, pengusaha itu. Ya, Pak Erick Thohir itu juga pengusaha kan. Terus siapa lagi banyak itu yang dapat dijadikan kita inspirasi. Ya, juga ada motivasi ini. Itu ada kan, pernah kalau melihat YouTube ya, Angel itu. Ada enggak? Itu Nick siapa yang namanya, lupa Bapak ya. Yang tangan dan kakinya itu enggak ada. Oh iya. Ya, terus itu. Tapi dia itu menjadi seorang motivator. Dia tuh tidak minder dengan keadaan. Ya, kamu punya tangan, punya kaki, punya semuanya. Masa harus minder kalah dengan itu? Ya, biarkan mereka nanti itu seperti itu berjalan dengan sendirinya. Maka itu juga akan akan hilang dengan sendirinya gitu. Maka Angel sekarang harus bisa menunjukkan perasaan yang positif untuk bisa berubah. Ya, sanggup ya? Sanggup Pak. Sanggup dengan keadaan seperti itu? Sanggup ya? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah bisa. Itu. Nah, apalagi kamu punya tekad untuk menjadi seorang pengusaha nantinya. Ya, menjadi seorang pengusaha. Pengusaha itu tidak hanya satu, hanya cukup dengan cita-cita. Apa? Kita apa hanya cita-cita saja? Tidak kan? Harus dengan apa? Berusaha dan berdoa. Nah, berusaha itu adalah wujud dari usaha kamu. Doa itu juga wujud dari usaha kamu dengan yang Maha Kuasa. Nah, itu bisa terwujud nantinya. Insya Allah, mudah-mudahan Bapak di sini berdoa semoga apa yang menjadi cita-cita dan harapan Angel bisa terwujud. Amin. Ya, itu adalah harapan kamu kan? Iya Pak. Oke. Nah, nanti ketika kamu sukses, hal apa yang akan kamu lakukan buat orang yang kamu sayangi atau orang tua? Membantu Pak, terutama. Membantu ya. Membantu perekonomian dalam keluarga. Membuat orang tua senang ya, bangga terhadap Angel ya. Tapi tidak minder lagi kan? Enggak Pak. Tidak minder lagi. Oke, nah sekarang gini, gimana perasaannya sekarang setelah proses ini, konseling ini, gimana? Ya saya lega Pak, bisa dapat saran dari Bapak gitu. Oh gitu. Iya. Bisa lega ya? Nyaman? Berada bersama Bapak di sini? Nyaman. Oke. Dari mana kenyamanannya bisa kamu ceritakan? Ya biar bisa lebih tenang gitu Pak. Lebih tenang dari teman-teman. Gak minder lagi. Nanti pulang dari sini ke kelas merasa tidak nyaman enggak nanti? Insya Allah enggak Pak. Enggak ya? Iya. Sudah bisa memotivasi dirinya untuk bisa berubah ya. Oke.
Itu yang bisa kamu lakukan ya. Iya, Pak. Nah, sekarang waktunya kayaknya sudah habis ya. Iya, Pak. 40 menitan kayaknya ya. Oke, nah sini ya. Oke. Sebelum sesi konseling ini diakhiri, apa yang bisa kamu simpulkan dari proses sesi konseling kita pada hari ini, Nak? Ya, kesimpulannya kita jadi lebih baik dari yang sebelumnya gitu, Pak. Biar lebih menjadi pribadi yang mandiri gitu ya, Iya. dalam menyikapi sebuah masalah gitu. Oke, siap. Ya, siap. Sudah nyaman tapi ya. Oke. Gimana? Kita sepakat untuk akhiri sesi konseling Iya, Pak. pada hari ini? Iya. Sebentar lagi ini pelajarannya siapa setelah ini? Pak Taufik. Pak Taufik ya. Alhamdulillah pelajaran Pak Taufik ya. Ya, Pak Taufik beliau ngajar apa, Nak? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Senang ya, lucu ya beliaunya ya. Iya. Alhamdulillah. Oke ya. Tapi sudah izin kan tadi ya? Menemui Pak Rasidi sudah izin kan? Sudah, Pak. Sudah pada guru sebelumnya. Oke. Sebelum sesi konseling kita tutup, di awal kita berdoa dan diawali dengan doa, di akhir pun juga kita harus akhiri dengan doa ya. Kita sebelum sesi konseling kita pada pagi hari ini ya, hari ini sebelum kita tutup sesi konseling pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa, tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, oke. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, silakan. Nah, Pak. Ya, selamat. Ya, terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Jel ya. Ya, lah. Jel. Duh. Tolong Jel.